Kemarin ada yang bertanya Pak Haji Yani ke saya bisa ungkap di sini. Apa sih yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini kita ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun teh artinya ahli, keluarga, kelompok. Ahli. As-sunnah maksudnya merujuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah apa yang dikatakan Nabi, diucapkan Nabi, atau dalam bentuk ketetapan Nabi. Itu namanya sunnah. Aqwalun qaulan wa fi'lan wa takriran. Ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Nabi bersabda, ya kan, berarti itu sunnah. Nabi melakukan berarti sunnah. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Nah, gerakan Nabi ini adalah sunnah. Itu. Atau takriron, artinya ketetapan. Nah, itu ada yang dilakukan sahabat, kemudian Nabi tidak melarang. Itu namanya ketetapan. Itu namanya sunnah. Jadi ahlu sunnah berarti kelompok yang mengikuti Kanjeng Nabi. Wal jamaah artinya itu jamaah artinya berarti seluruh sahabat Nabi jamaah. Untuk membedakan dengan Syiah. Kalau Syiah itu hanya mempercayai sahabat Ali saja. Jadi menganggap bahwa sahabat Nabi yang lain itu tidak sah, tidak dihormati lah. Jadi kalau kita mah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al Jamaahnya itu sahabat. Jadi ngikuti sahabat yang manapun itu sah, itu bagus, itu benar. Jadi kalau misalkan kita nih berislam nih, beragama ini ngikutin semua sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Ikrimah, Muawiyah. Nah, itu semuanya kita ikuti. Karena ada banyak hadis yang diriwayatkan juga oleh Muawiyah. Jadi ketika Muawiyah itu berperang dengan Sayyidina Ali, ya kita tidak berpihak ke Ali, tidak berpihak kepada Muawiyah sebagai Ahlus Sunnah. Itu dua-duanya sahabat, dua-duanya ahli surga. Nah, kita hanya melihat itu sebagai bentuk pertarungan ijtihad lagi, kira-kira begitu. Jadi mereka berperang atas ijtihadnya sendiri. Kalau orang berijtihad, ya kalau benar berarti dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Jadi itu lebih menyelamatkan. Jadi tidak usah menjelekkan salah satu sahabat. Kenapa? Karena Nabi sudah menjamin. Ya, kalau umat akhir zaman, ya, kalau umat akhir zaman kita berarti kata Nabi, sedekah satu gunung Uhud dan semuanya emas. Gunung Uhud kan gede, panjang gede, tinggi. Gunung Uhud tuh, itu semuanya emas. Dibanding kemudian disedekahkan semuanya untuk kepentingan Islam. Itu tidak sebanding dengan sedekahnya satu mud. Satu mud segini.
Segini satu mut. Sana dia karena kalau kita bahasa Sunda apa namanya? Ya sakieu lah satangge ya. Tangge gitu. Sana dia karena pokoknya kieu lah kieu. Bahasa Sunda tengah hati aja. Sakieu. Sakieu tah samun teh. Ya. Jadi satu gunung Uhud emas disodakohkeun itu tidak sebanding dengan satu mudnya sodakoh sahabat. Saking mulianya sahabat. Saking mulianya sahabat. Salat kita ya kalau sepanjang waktu 100 tahun kita salat 1000 rakaat sebenarnya itu tidak akan menyaingi sholatnya sahabat satu kali sholat. Luar biasa imannya sahabat. Kenapa? Ya emang begitu. Kita makan sekarang tinggal menikmati Islam, menikmati ya kan. Sampainya Islam ke sini karena para sahabat. Betul nggak? Emang Nabi ke sini ke Kerawang? Enggak kan? Itu para sahabat. Sahabat enggak nyampe ke Kerawang, nyampainya misalkan ke Gujarat, India. Itu kan para dilanjutkan oleh penerusnya, namanya tabi'in. Kemudian penerusnya keburu meninggal, namanya tabi'in. Tabi'in kemudian diwariskan ke ulama, ke guru-guru orang tua kita. Guru orang tua kita ke orang tua kita baru ke kita. Nah, perjalanan agama Islam dari Kangjeng Nabi ke kita itu dengan berbagai peran orang-orang. Nah, peran-peran orang-orang ini disebut sebagai wasilah, perantara. Nah, perantara. Jadi kita bisa mengenal Islam dari orang tua kita dari guru-gurunya dari guru-gurunya lagi dari ulama. Itu namanya wasilah. Nah, naon ge aya wasilah? Hayang kapanggih bupati, aya wasilahna teh. Aya orang dekatna. Mau usaha bisnis, aya wasilahna, aya. Pengen kenal bos anu, pasti ada koneksi ya itu. Jarang yang langsung. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran tidak langsung ke Kanjeng Nabi? Kok melalui malaikat Jibril? Emang Allah nggak bisa apa? Bisa. Allah sangat bisa menurunkan Al-Quran langsung kepada Kanjeng Nabi. Tapi Allah melalui malaikat Jibril. Apa maksudnya? Ingin mengajarkan kepada manusia pentingnya wasilah, pentingnya pelantara. Ya, benar nggak? Ada pelantaraan. Tak orang yang tidak menghargai pelantaraan berarti itu orang biasanya sombong. Saya mau belajar Islam lewat Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran hadis. So bisa hebat. Mau ngerti rukun Islam, rukun salat. Belajar Islam langsung ke Al-Quran, belajar Islam langsung ke hadis. Mau ngerti rukun salat, mau ngerti batal wudu. Dah tahu nama di kitab nukil, tahu nama di guru. Jadi wasilah. Nah, kalau orang menghilangkan wasilah berarti dia akan sombong. Kenapa? Kalau sombong begitu pasti ngerasa benar sendiri. Kalau orang ngerasa benar sendiri, ngerasa paling benar. Kalau orang ngerasa paling benar, apa yang terjadi? Kemahin. Apa yang terjadi? Saya tanya nih, bapak-bapak dan ibu-ibu rumah tangga. Nih, kalau saya sih rumah tangga muda ya. Itu kalau serumah, ini kan kelompok masyarakat terkecil adalah keluarga. Keluarga yang paling kecil adalah terdiri dari 2 orang, suami istri. Kalau istrinya 1, tapi kan utamanya istrinya 1.
Yang lain mah kan biasanya ini kadang nggak diungkap. Tahu-tahu kalau udah itu baru diungkap. Kalau udah ketahuan itu. Dua orang. Nah, masyarakat terkecil dan keluarga paling minim adalah 2 orang. Suami, istri. Pertanyaannya, kalau suaminya merasa benar, istrinya merasa benar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Berantem. Berantem terus menerus nggak, Pak? Kacau nggak? Rumah tangga kacau nggak? Suami istri merasa paling benar sendiri. Berantem terus kan? Sekarang bayangkan, kalau yang merasa benar sendiri, yang merasa pintar sendiri, jumlahnya 270 juta. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Kacau. Nah, Indonesia penduduknya 270 jutaan. Itu kalau masing-masing orang merasa benar sendiri, apa yang terjadi, Pak? Indonesia bakal kacau. Jadi ajaran yang mengatakan itu seperti itu, saya kira ini akan mengacaukan Indonesia. Kenapa? Ya pasti begitu, karena dalam otaknya merasa benar sendiri. Dalam pikirannya merasa benar sendiri, jadi kesombongan. Nah, frame itu apa ya? Pola pikir yang terjadi seperti itu, maka terjadi sombong. Kenapa orang kemudian merasa benar itu? Ribut melulu kan? Rek di ILC di jalan tuh kalau demo-demo itu kan karena merasa benar, ini merasa benar, ribut kan? Dan ribut maka bikin merasa benar sendiri. Cobalah mulai ngelehan, nyanya abdi mah teu ngantos ribut mah. Moal. Oh, jadi kumaha aing, pasti ribut lah gitu, merasa benar. Itu pengalaman saya itu kalau ada yang konflik itu pasti ngerasa ini merasa benar menurut versinya, ini merasa benar menurut versinya. Ribut lah, jadian seperti itu. Sama di organisasi, di organisasi apapun ngerasa benar sendiri. Jadi merasa paling benar. Itu seperti itu. Akan ada kesombongan. Kenapa? Karena dia mempelajari Islamnya, mempelajari agama, nggak mau lewat wasilah, menghilangkan peran wasilah, menghilangkan peran pelantara. Dia menganggap dirinya sudah ketemu Nabi. Ini loh, sholat cara kanjeng Nabi. Kan ada yang buku sholat ala Rasulullah. Emang dia ketemu sama Rasul? Emang Nabi Muhammad ada YouTube-nya? Nggak ada. YouTube-nya dari sini, dari kitab ini dari kitab yang lebih besar diringkas jadi begini, itu. Tapi harus disampaikan oleh lewat guru. Kayaknya peran wasilah itu nggak bisa dihilangkan. Kayak kita nih, kita langsung gede begini, emang langsung gede begini. Ada wasilah, siapa? Orang tua. Kalau kita nggak diurus, mati dulu. Kan gitu. Nah, orang-orang yang begini ingin menghilangkan peran wasilah. Itulah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah. Kalau Syiah tadi hanya sahabat. Tapi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sekarang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah versi yang benar adalah versi yang dulu orang-orang tua kita terima, gitu. Dulu sekali untuk menunjukkan bahwa ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan, itu biasanya ada tiang 4. Masih dulu desainer arsiteknya dulu itu mesti ada tiangnya 4 untuk menandakan itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dulu. Jadi sekarang kan dengan berkembangnya arsitektur, ya sekarang masjid itu tanpa tiang kan ini cakep. Nah, tapi ini menunjukkan ada kaligrafi, ini menunjukkan ini masjid Ahlus Sunnah.
wal jamaah. Kenapa saya bisa berkata itu? Oh, ada anu Wahabi mengalarang geus kieu. Itu Wahabi mengalarang geus kieu. Teu meunang Wahabi mah. Urang mah lain Wahabi. Ke Wahabi naon? Pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.